Warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kakak semuanya, welcome back to my YouTube channel @friska_priona_official. Nah, karena pada kesempatan kali ini kita lagi bertepatan dengan momen pendaftaran UTBK tahun 2020 yang baru perdana dibuka pada tanggal 2 Juni kemarin dan akan berakhir pada tanggal 20 Juni, maka pada kesempatan kali ini kakak mau nge-share tata cara pendaftaran UTBK ataupun tutorial pendaftaran UTBK. Langkah pertama yang harus kalian lakukan tentunya membuka website LTMPT dan mengambil menu login. Di sana kalian memasukkan email dan password akun yang sudah kalian miliki. Pada tahap selanjutnya nanti muncul halaman yang menyatakan selamat datang di bagi siswa X. Nah, kalian ambil menu UTBK dan SBMPTN. Dia ada pada posisi ketiga untuk melanjutkan proses pendaftaran kalian. Nah, setelah mengklik menu tersebut, kalian langsung berada pada halaman pendaftaran UTBK. Kalian harus melaksanakan 5 langkah atau 5 tahapan. Pada halaman awal ini kalian diingatkan apakah kalian sudah melakukan pembayaran biaya UTBK dan apakah pembayaran kalian sudah diterima oleh pihak LTMPT. Kenapa harus mendaftar di awal-awal, Kak? Ya, itu kan supaya kalian mendapatkan jadwal dan sesi yang kalian inginkan. Tapi finalisasi akhirnya tentunya ditentukan oleh sistem LTMPT. Ikhtiarnya kita tentu mendaftar lebih cepat. Nah, Kak, gimana kalau kami daftar awal akhir ujiannya itu ngaruh nggak? Sebenarnya ini sudah kakak share di video-video kakak sebelumnya. Itu tidak lagi berpengaruh kalian mau ujian di awal, di akhir, di tengah, karena pihak LTMPT sudah melakukan pemerataan di mana penilaian akan dilakukan setelah seluruh peserta ujian UTBK melakukan ujian atau melaksanakan ujian. Begitu juga dengan pembobotan dan lain-lainnya, itu semuanya akan dilaksanakan setelah kalian melaksanakan ujian UTBK. Nah, jadi apabila kalian belum mendaftar, itu kalian belum bisa melakukan bukan belum mendaftar guys, tapi belum melakukan pembayaran. Maksudnya Kak, itu kalian belum bisa melakukan pemilihan prodi. Kalian cuma bisa mungkin mengambil atau menentukan pusat UTBK-nya, tapi jadwalnya atau sesinya itu belum bisa ditentukan. Makanya lakukan dulu pembayaran UTBK-nya. Jika kalian sudah melakukan pembayaran UTBK, kalian bisa lanjut ke tahapan selanjutnya. Nah, nanti juga kalian bisa ngecek status kalian sudah membayar apa belumnya pada tahapan yang kedua. Nah, jika sudah membayar bisa lanjut ke tahapan yang selanjutnya. Nah, jika kalian sudah membayar, baru kalian bisa memilih PTN ataupun prodi. Ya, di sini pada tahun 2020 Politeknik muncul juga di UTBK, yang maksudnya Politeknik bisa juga kalian pilih di ujian UTBK. Nah, cuma kalian nggak boleh nih ngambilnya satu PTN atau satu institut, satu Politeknik, nggak boleh campuran. Tapi jika kalian memilih satu universitas, maka pilihan duanya juga harus universitas. Jika ambil satu Politeknik, pilihan keduanya juga harus Politeknik, tidak boleh disilang. Nah, dalam memilih jurusan ya tahun sekarang memang itu membutuhkan kehati-hatian dan juga menguji kemampuan diri sendiri. Perhatikan klasternya juga, nanti kakak juga akan bahas sedikit klaster. Jangan asal ambil saja, di mana pemilihan jurusan ataupun pendaftaran sekarang berbeda dengan pendaftaran tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu kita bisa melihat nilai kita dulu, lalu kita bisa menyesuaikan untuk pendaftarannya. Misalnya nilai 600 ini bisanya cuma di mana, misalnya di veteran gitu. Kalau lebih dari 600 kalian bisa ke UI atau 700 bisa ke UI. Kalau sekarang enggak gitu. Kita enggak tahu nilai akhir kita berapa, makanya kita memilih
jurusan atau univnya dari sekarang harus kita pertimbangkan. Misalnya dari mana bisa kita mempertimbangkannya, Kak? Dari hasil-hasil TO yang kalian ikuti. Nilai kalian itu sudah konsisten apa belum? Jadi jika belum konsisten, alangkah baiknya itu jika ingin di level 700 itu ngambilnya di level aman aja kalau memang harapannya benar-benar di ujian UTBK. Karena peserta yang mendaftar aja itu sudah 1.400.000, sedangkan yang akan diluluskan itu cuma 150.000. Nah, keketatannya itu 0,01%. Coba bayangkan. Nah, di sini prodinya yang kalian pilih itu ada pilihan 1 berikut dengan PTN-nya, ada pilihan 2 juga berikut dengan PTN-nya. Boleh linjur ya, boleh linjur untuk IPA, di mana tes yang diujikan itu sama, yaitu baik IPS maupun IPA itu sama-sama TPS. Nah, selanjutnya itu nanti juga kakak akan nge-share di mana bagian yang akan kalian isi pilihan 1, pilihan 2-nya akan tersaji di video. Nah, setelah kalian melakukan pemilihan jurusan, lalu centanglah di bawah pilihan 1 dan pilihan 2 di situ untuk menyatakan bahwa kalian bersedia untuk mengikuti ketentuan UKT jika diterima di perguruan tinggi negeri. Nah, jadi kalian disuruh dulu menyetujui baru bisa lanjut ke tahapan selanjutnya. Nah, ini kalian untuk menyimpan pilihan itu centang warna kotak biru ya, setelah mencentang kesetujuan untuk membayar UKT yang telah disyaratkan. Nah, selanjutnya pastikan data prodi dan PTN yang kalian pilih tadi sudah tersimpan. Nanti ada keterangannya di kotak hijau di bawah langkah-langkah tahapan. Nah, ini biasanya berada di tahapan yang ketiga. Nah, jika kalian sudah memastikannya, langsung itu lanjutkan ke tahapan yang keempat. Nah, pada halaman ini ada pilihannya nih. Kalau jurusan yang kalian ambil itu harus mengunggah portofolio, silahkan diunggah. Jangan sampai lupa mengunggah. Jika tidak, langsung aja lanjut ke tahapan yang terakhir atau tahapan yang kelima. Pada tahapan yang kelima ini, kalian harus memastikan dulu seluruh biodata yang kalian isikan itu sudah benar sebelum dilakukan penyimpanan secara permanen. Nah, pastikan dulu program studinya karena pendaftaran ini hanya bisa dilakukan 1 kali, tidak bisa diulang atau diedit datanya. Jadi pastikan dulu tidak dalam keadaan pikiran yang kacau mengisinya, nanti ingat lagi mau dirubah lagi. Pastikan tidak akan melakukan perubahan apapun sebelum melakukan finalisasi data. Nah, setelah itu jika data sudah benar, dicentang lagi seperti kalian menyetujui UKT tadi, baru kalian save permanen atau simpan permanen. Nah, di sini nanti tercetaklah kartu peserta UTBK dan SBMPTN kalian, di mana kartu ini wajib dibawa pada saat mengikuti ujian UTBK dan SBMPTN. Nah, selain itu untuk menyimpan kartu itu coba diklik kotak hijau. Nah, supaya bisa di print ulang nantinya. Nah, pastikan kalian juga sudah melihat nomor peserta ujian kalian. Lalu kalian juga melihat jadwal ujian kalian secara detail agar nanti tidak telat datangnya karena tidak ada ujian susulan. Setelah itu, pastikan juga kalian sudah melihat lokasi ujian 1 hari sebelum melaksanakan ujian, paling lambat itu tanggal 4 Juli karena ujian terakhir itu 5 Juli. Ya. Setelah itu, pastikan membawa seluruh perlengkapan ujian. Jika tidak membawa, kalian itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian.
pada saat berada di lokasi kalian harus mengenakan masker dan menggunakan face shield dan juga sarung tangan. Jadi peralatan safety untuk kita, karena sesi ujian sendiri kan ada yang 4 sampai ya maksimal 4 kali. Jadi kita nggak tahu pesertanya juga dari mana. Ya kita minimal menjaga keselamatan diri kita sendiri. Nah, yang terakhir itu bagi peserta yang tidak sehat tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian. Nah, selanjutnya dalam memilih prodi itu kakak sarankan kalian untuk memahami dulu klaster nilai kalian ataupun klaster perguruan tinggi yang kalian pilih. Nah, klaster 1 untuk soshum itu untuk nilai besar dari 650 ke atas itu PTN-nya klaster 1. Nilai 600 sampai 650 itu PTN klaster 2 atau kelompok 2. PTN yang ke nilai kalian yang kecil dari 600 itu berada pada klaster ketiga. Nah, jadi kalau untuk saintek itu tadi untuk soshum ya, itu klaster 1-nya besar dari 680, klaster 2-nya 600 sampai 680, klaster 3-nya kecil dari 600. Nah, univnya apa aja yang di klaster 1 untuk soshum itu ada UI, UGM, ITB, Unpad, dan Unair. Sedangkan untuk saintek itu ada UI, Unair, Unpad, UGM, Undip, ITB, Unbrau, Unsud, UNS, dan ITS. Nah, nanti juga kakak akan share apa-apa saja biasanya jurusan yang ada di klaster 1 PTN yang sudah kakak sebutkan tadi. Nah, untuk klaster 2 perguruan tingginya di sini untuk soshum ada UNY, UNS, ISI, UN Veteran Yogyakarta, Veteran Jakarta, Unsud, UPI, dan UNJ. Nah, sedangkan PTN untuk klaster 2 Saintek di sini ada IPB, Undip, UNY, Udayana, UN Veteran, Unsud, Unan, dan lain-lainnya. Nanti kalian juga bisa lihat secara langsung. Ya, itu untuk klaster 2. Untuk klaster 3 ini soshum ada UNES, UIN Jakarta, Udayana, UNP, Universitas Tanjung Pura, Sunan Gunung Jati, dan lain-lain. Untuk saintek cuma 3 perkiraannya atau prediksinya ada Undri, Unila, dan Untidar. Untuk jurusan yang bisa dipilih di klaster 3 juga akan kakak tampilkan. Nah, semoga pembahasan kakak hari ini bermanfaat. Dan kakak juga tidak lupanya berdoa agar semua kalian lulus di universitas dan program studi impian kalian. Sekali lagi jangan lupa share, like, dan komen. Dan semoga channel YouTube ini dapat terus bermanfaat bagi kalian para pejuang UTBK tahun 2020. Dadah.